Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mereview pidato Emma Watson di PBB pada tahun 2014. Sebelum mereview, saya akan membacakan sedikit tentang profil dari Emma Watson. Jadi Emma Watson adalah seorang aktris dan model yang berasal dari London. Emma Watson terkenal karena memerankan karakter Hermione Granger dalam film seri Harry Potter sejak berusia 9 tahun. Sebelumnya, ia hanya pernah berakting dalam beberapa pementasan drama di sekolahnya. Dan pada tahun 2014, PBB mengumumkan penunjukan Emma Watson sebagai UN Goodwill Ambassador untuk mengadvokasi pemberdayaan perempuan muda. Pada tanggal 20 September 2014, Emma Watson, Duta Perempuan PBB atau Goodwill Ambassador UN Women, memberikan pidato yang cerdas dan penting tentang ketidaksetaraan gender dan cara melawannya. Dia meluncurkan kampanye He for She, program yang didedikasikan untuk meningkatkan status perempuan dan mengundang laki-laki di seluruh dunia untuk bergabung dalam solidaritas perempuan dan anak perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender menjadi kenyataan. Pidatonya di PBB adalah bagian dari peran resminya sebagai Duta Perempuan PBB. Pada awal pidatonya, Emma Watson mulai membagikan idenya tentang feminisme dengan menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sering membahas tentang hal ini. Di bagian ini, Emma Watson mencoba membagikan pandangannya tentang feminisme dan apa yang dia alami dengan pandangan orang. Pada awalnya, feminisme hanya terkait untuk membangun kesetaraan dan kesempatan bagi perempuan untuk memilih dalam hal pendidikan dan pekerjaan. Tetapi sekarang, kata feminisme bebas menjadi ditentukan oleh individu sesuai dengan identitasnya. Seiring berjalannya waktu, orang-orang melihat gerakan feminis sebagai tindakan yang berkaitan dengan hal-hal radikal dan dipandang terlalu memberontak atau bahkan melawan laki-laki dalam banyak hal. Namun, Emma Watson mencoba mengatasi hal ini dalam pidatonya dengan kepercayaan bahwa laki-laki dan perempuan harus memiliki hak yang sama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Emma Watson mendukung feminisme dan ingin orang-orang memiliki pandangan yang baik. Emma Watson telah mengartikan feminisme sebagai keyakinan bahwa laki-laki dan perempuan harus memiliki hak yang sama. Sedangkan sebagai feminis, dia juga harus melakukan upaya untuk mencapainya. Untuk memiliki hak yang sama, itu berarti bahwa orang harus mencapai kesetaraan. Dalam pidatonya, dia telah memberikan banyak pernyataan terkait kesetaraan terhadap laki-laki dan perempuan. Ia menekankan bahwa kesetaraan gender adalah hal yang penting yang harus dicapai di dunia ini. Emma Watson juga menunjukkan bagaimana dia menganggap ketidaksetaraan gender adalah sebagai hal yang serius. Dalam pidato kampanye He for She, Emma Watson menekankan bahwa feminisme tidak terkait dengan pembenci laki-laki atau anti laki-laki. Emma Watson telah mengklarifikasi beberapa kali dalam pidatonya bahwa feminisme didefinisikan sebagai gerakan bersatu yang membutuhkan laki-laki dan perempuan untuk bersatu dan saling mendukung dalam rangka untuk mencapai kesetaraan gender. Untuk menyampaikan tujuan He for She dan bisa diterima oleh orang-orang terutama untuk mendapatkan simpati dari laki-laki sehingga mereka merasa diterima dan patut mendukung. Dalam pidatonya, Emma Watson memanggil pria beberapa kali ditunjuk sebagai undangan untuk pria dan anak-anak laki-laki untuk mengambil masalah ini sebagai tanggung jawab mereka. Emma Watson dan kaum perempuan digambarkan pada pidato ini sedang menceritakan mengenai peluncuran kampanye He for She yang bertujuan untuk mengakhiri ketidaksetaraan gender. Emma Watson menginginkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dan ingin menghentikan ketidaksetaraan gender yang terjadi di masa kini. Semua ini bermula karena Emma merasa dari kecil mengalami ketidakadilan gender. Emma Watson merasa bahwa dia tidak mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Emma Watson juga menginginkan laki-laki untuk ikut berpartisipasi dan bergabung demi terciptanya kesetaraan gender. Merasa bahwa lelaki dan perempuan seharusnya merasa bebas dan setara. Pidato ini mengarah kepada laki-laki yang diminta untuk dapat melakukan perubahan. Emma Watson juga menekankan bahwa seharusnya para pria mendukung gerakan ini. Semua lapisan masyarakat, baik perempuan maupun lelaki, memiliki hak dan kesempatan yang sama. Namun untuk menghasilkan kesetaraan gender, dibutuhkan laki-laki sebagai pihak yang dominan untuk dapat mewujudkannya. Dan jika laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama, maka tidak mustahil kesetaraan gender akan terjadi. Jika melihat keduanya memiliki kesempatan untuk menampilkan dirinya sendiri. Namun dapat dilihat bahwa yang dominan adalah laki-laki sebagai pendorong perubahan untuk terciptanya kesetaraan gender laki-laki dan perempuan.
Pidato ini juga ditujukan kepada kaum perempuan untuk ikut bergabung dan ikut berkontribusi untuk kesetaraan gender, agar perempuan mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki dalam segala bidang, agar perempuan dapat ikut berpartisipasi dalam politik, ekonomi, dan sosial, membuktikan bahwa perempuan juga mempunyai hak yang sama dan dapat melakukan hal yang laki-laki lakukan. Bersama dengan PBB, Emma Watson memberikan kesadaran kepada perempuan dan laki-laki untuk menghentikan ketidaksetaraan gender, sehingga laki-laki dan perempuan tidak terbebani dan dapat dengan bebas mengekspresikan dirinya. Perempuan dapat saja menjadi kuat dan laki-laki juga dapat menjadi sensitif, sehingga perempuan dan laki-laki dapat menjadi diri mereka sendiri. Emma Watson, untuk mewujudkan kesetaraan gender yang adil, sudah pasti dibutuhkan dari segala pihak untuk ikut bekerja sama dan membantu untuk terciptanya kesetaraan gender yang hakiki. Seperti yang dikatakan Emma Watson, bagaimana kita dapat mempengaruhi perubahan di dunia ketika hanya setengah dari itu yang diundang atau merasa diterima untuk berpartisipasi dalam percakapan. Keterlibatan laki-laki dalam gerakan menuju perbaikan kondisi perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia menciptakan rasa universalitas, bahwa laki-laki dan perempuan harus bersatu untuk mengatasi apa yang disebut Emma sebagai isu hak asasi manusia. Emma melanjutkan, mengatakan bahwa anak menggambar perubahan besar. Laki-laki juga harus mematahkan belenggu stereotip gender mereka sendiri. Jika pria itu tidak agresif untuk diterima, wanita tidak akan merasa harus tunduk, tegasnya. Konsep memandang laki-laki dan perempuan sebagai dua entitas yang berlawanan dengan cita-cita yang berlawanan tidaklah progresif atau produktif. Menurut Emma, pria dan wanita harus mendefinisikan diri mereka sebagai siapa mereka, bukan apa yang mereka, dan pada gilirannya menerima rekan-rekan mereka. Sebagian besar pidato Emma Watson berisi poin-poin yang cukup mendasar tentang feminisme yang bagaimanapun telah terdistorsi mengingat meningkatnya normalisasi anti-feminisme. Seperti yang terlihat dalam hashtag perempuan melawan feminisme, Watson benar bahwa feminisme tidak secara bawaan tentang membenci pria. Sejumlah feminis termasuk jurnalis Australia Clementine Ford mempermasalahkan pendapat Watson penekanan pada laki-laki yang dipenjara oleh stereotip gender dan kebebasan laki-laki menjadi kunci untuk mengubah situasi bagi perempuan. Seperti yang dicatat Ford, sementara struktur patriarki memang memiliki beberapa hal negatif konsekuensi bagi laki-laki. Pengaruhnya pada laki-laki berbeda dan tidak sangat kejam, seperti korbannya perempuan. Selain itu, laki-laki secara sistematis mendapat manfaat dari kekuasaan yang diberikan kepada mereka oleh jenis kelamin tersebut stereotip. Sebaliknya, anak perempuan dan perempuan lebih mungkin mendapati diri mereka tidak dapat menerima pendidikan karena menjadi sasaran kekerasan atau penyerangan seksual, dibayar lebih rendah dari laki-laki, atau tidak mampu mencari nafkah sendiri. Pidato Emma Watson juga telah dikritik karena mengabaikan masalah interseksionalitas, jenis kelamin ketidaksetaraan gender yang dia gambarkan sebagai bagian dari pengalamannya, disebut Bossy sebagai seorang anak, menjadi seksual oleh media, dan memiliki teman yang meninggalkan olahraga karena mereka tidak ingin menjadi terlalu berotot, adalah jenis yang mempengaruhi wanita barat yang relatif istimewa, kulit putih, dan kelas menengah. Untuk situasi saat ini, kesetaraan seperti yang Emma harapkan adalah diyakini sebagai tugas yang sulit untuk dicapai, tidak peduli seberapa keras kita atau mereka mencoba. Ide dari struktur patriarki masih yang terbesar dan rintangan yang harus ditaklukkan terlebih dahulu. Tanpa masyarakat umum untuk mengetahui ini, kesetaraan tidak akan pernah mengambil tempat. Ini mungkin terdengar tidak adil dan menguntungkan, tetapi bahkan tanpa itu orang-orang akan tetap bisa hidup rukun tanpa diskriminasi, karena laki-laki dan wanita sedang menyelesaikan satu ke lainnya. Meskipun misalnya jenis kelamin bias atau diskriminasi itu benar, masih bisa berasal dari kedua jenis kelamin, bertentangan dengan pidatonya yang menyebutkan berasal dari laki-laki ke perempuan. Untuk disimpulkan, pidato itu tampaknya bertindak hanya sebagai kampanye promosi daripada panggilan untuk orang-orang. Bertentangan dengan situasinya meskipun kebenaran masih utuh. Pidato itu sendiri juga bisa dibilang bisa diperdebatkan dan menimbulkan lebih banyak pertanyaan seperti target audiens yang ingin dia tuju atau fakta bahwa istilah gender di hari ini masih sangat diperdebatkan di definisi. Ini berarti bahwa dia memberikan pidato
yang dampak kuat bagi mereka yang sinis terhadap gerakan feminisme secara umum. Black Feminist Killjoy dan The Middle Eastern Feminist antara lain menjelaskan bahwa wanita kulit berwarna mengalami berbagai jenis diskriminasi seperti yang dirasakan Watson. Black Feminist Killjoy dan The Middle Eastern Feminist antara lain menjelaskan bahwa wanita kulit berwarna mengalami berbagai jenis diskriminasi dengan yang dirasakan Watson. Namun pidatonya tidak membuat referensi tentang bagaimana kehidupan wanita lain mungkin berbeda atau mungkin lebih sulit karena efek dari diskriminasi gender, ras, kelas, seksualitas, dan disabilitas dapat saling membesar. Suara wanita yang tidak memiliki hak istimewa seperti wanita kulit putih yang kaya seperti Emma belum diberikan platform yang sama atau global yang sama perhatian. Selain itu, Emma juga telah dikritik karena memperkuat biner gender sehingga mengabaikan masalah yang dihadapi oleh orang transgender. Dampak dari memiliki hak istimewa sebagai seorang aktris dapat dilihat setelah pidatonya ini di PBB diposting oleh banyak media sosial. Sehari setelah acara diadakan, orang-orang mulai berbicara tentang apa yang dibahas Emma Watson dalam pidatonya. Mereka mulai memberikan pendapat pro dan kontra terhadap undangannya. Pidatonya menjadi sangat kontroversial sampai hari ini. Namun pidato Emma Watson berhasil mengangkat kembali isu yang sangat sensitif, yaitu isu-isu gender yang menyangkut seluruh orang di dunia ini. Selanjutnya, pidato ini berhasil memperkenalkan kampanye He for She kepada publik. Mungkin itu saja yang bisa saya review, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.